Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan radio DM rahimakumullah. Saya Sepredin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakatul Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah, radio DM Streaming, radio pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya disampai di kesempatan malam hari ini, tepat malam yang keempat di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan malam Rabu tanggal 13 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali dapat hadir menjumpai Anda semuanya dalam program Tafsir Al-Quran, insya Allah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dayat Supriyatna, ya, dengan membawakan tema ataupun pembahasan Quran Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-34. Baik sahabat DM, langsung saja kita akan sapa bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dayat Supriyatna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz di kesempatan malam hari ini? Alhamdulillah sehat, bisihah wal afiyah Kang Yana, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sahabat DM yang lainnya pun di kesempatan malam hari ini semua dalam keadaan sehat wal afiat. Dan tentunya untuk sahabat DM, bagi Anda nanti yang mempunyai pertanyaan, ya, di seputar tema ataupun yang ingin ditanyakan di luar tema, dapat Anda sampaikan melalui video call, telepon ataupun WhatsApp-nya di 0821 20204245. Tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kita akan persilakan terlebih dahulu kepada narasumber kita Bapak Ustadz Dayat Supriyatna untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Kang Yana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Pemirsa DMTV, jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam yang keempat di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari yang
13 ya, di bulan Juli 2021, alhamdulillah dengan izin Allah dan tentu dengan nikmatnya pula pada malam ini kembali kita bisa bersua di udara dalam acara rutin kita bahasan atau kajian Al-Quran ya. Dan pada malam ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 34. Pemirsa DMTP Ikhwatul Iman rahimakumullah, tentu harapan kami pada malam ini pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bencana musibah, terutama wabah yang sedang melanda saat ini ya. Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Yang sakit terus senantiasa kita doakan, diantaranya Pak Haji Rudi ya, dari keluarga, juga putranya, keluarganya Pak Haji Rudi, Mas Iman ya, yang sekarang ini sedang sakit ya. Dan semua sahabat DM Anda yang sedang sakit pada malam ini, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya langsung saja kita akan segera menyimak penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Dayat Syufriyatna. Baik, silakan ya. Pak Ustadz. Baik, yang pertama kita akan membacakan dulu ya surah Al-Baqarah ayat 34 ya. Silakan bisa Anda buka mushaf Al-Qur'annya dan dibuka surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sekali lagi saya ulang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaiton, dari godaan syaitan ar-rajim yang dilaknat. Wa iz, dan ketika, kulna, kami berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, li adama, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka sujud, illa, kecuali iblis, aba, ia enggan, wastakbaro, dan sombong, wa kana, dan dia, minal kafirin, termasuk yang ingkar. Minal kafirin, termasuk orang-orang yang ingkar. Saya ulang. Wa idzan, ketika, kulna, kami berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah, li adama, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka sujud, illa, kecuali iblis,
aba ia enggan, wastakbara dan sombong, wa kana dan ia minal kafirin termasuk orang-orang yang ingkar. Wallahu alam bissawab. Pemirsa DMTV Ikhwatul Ibad rahimakumullah, itulah terjemah dari surah Al-Baqarah ayat 34 ya. Nah, sebelum kita jelaskan kandungan secara umum dari ayat ini, nah kita jelaskan beberapa kalimat dalam ayat ini. Nah, yang pertama kita jelaskan perbedaan antara malaikat dengan iblis ya. Di sini ya ada dua makhluk yang Allah sebutkan, pertama al-malaikah dan yang kedua iblis ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa malaikat itu salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya ya. Kemudian malaikat ini memiliki sifat-sifat tertentu ya. Sebagaimana dijelaskan pada beberapa ayat bahwa malaikat ini makhluk yang Allah ciptakan dengan memiliki sifat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa malaikat itu tidak pernah ya durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya iblis di sini. Nah, kalau iblis ini merupakan makhluk ya yang Allah ciptakan dari api ya, dan iblis ini adalah kanu minal jin, bahwa iblis ini golongan jin ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat 50 ya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, bahwa iblis ini merupakan golongan jin yang ingkar terhadap perintah Tuhannya. Nah, yang dulu sudah saya jelaskan pada ayat yang sebelumnya bahwa jin ini ada kesamaan sifatnya dengan manusia ya. Jadi kalau manusia ada yang beriman, ada yang kafir, maka jin pun sama demikian. Ada yang beriman dan juga ada yang kafir ya. Nah, itu jin ya. Nah, jin yang kafir diantaranya mereka menjadi iblis ya, menjadi iblis. Kemudian nah, ketika iblis ini menggoda manusia, maka iblis ini memiliki gelar asyaitan, yaitu setan ya. Jadi setan ini merupakan sifat ya dari kalimat syatona, artinya jauh ya, jauh dari kebenaran, atau asyaitan, makhluk yang menjauhkan manusia dari kebenaran gitu. Itu setan ya. Nah, sehingga setan ini ada dua macam, minal jinnati wan nas. Jadi ada setan bangsa jin dan juga ada setan bangsa manusia. Nah, setan bangsa jin ini yakni iblis gitu ya. Nah, kemudian kalau setan bangsa manusia artinya manusia yang memiliki sifat, yang memiliki karakter seperti setan, yakni berupaya pertama jauh dari kebenaran, dan dia berupaya untuk menjauhkan manusia dari kebenaran ya. Itulah setan dari bangsa manusia. Nah, kemudian yang berikutnya ada kalimat usjudu li adama fasajadu, sujud ya. Nah, usjudu, sujudlah kalian. Nah, sujud di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama, ada sujud yang dilakukan oleh makhluk berakal ya.
sebagai manifestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara yang telah kita ketahui, ya. Bagaimana cara sujud ketika kita melaksanakan sholat. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasul bersabda bahwa umirtu bisujud, ya, bahwa aku diperintahkan untuk sujud, ya, ala sab'ati adom, dengan 7 anggota sujud. Begitu kayak ayat. Jadi yang pertama anggota sujud itu wajah, ya. Di sini ada kening, kemudian ada hidung. Nah, itu. Kemudian yang kedua yakni 2 telapak tangan, ya. Kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki, ya. Itulah anggota sujud. Jadi yang pertama sujud di sini, ya, sujud dalam arti manifestasi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah kita kenal sebagaimana sujud yang dilakukan ketika kita melaksanakan sholat, gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, sujud di sini dalam arti tunduk, ya, tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, di antaranya sujud yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang tidak berakal, gitu, ya. Artinya makhluk-makhluk selain manusia, gitu. Nah, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 6, Allah berfirman, wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu, dan bintang-bintang, wasyajaru, dan pohon-pohon, yasjudan, keduanya sujud. Nah, tentu kedua makhluk ini, antara bintang dengan pohon, sujudnya bukan seperti manusia sujud, ya, tetapi di sini tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap ketentuan Allah, ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat yang lain diantaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, Allah berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan, ya, tau'an wa karhan. Walillahi, dan kepada Allah, yasjudu, sujud, man fis samawati wal ard, semua makhluk-makhluk yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi, tau'an, ya, dengan kemauan sendiri, wa karhan, atau dipaksa. Gitu. Jadi semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sujud di sini adalah tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi itulah makna sujud di sini. Nah, kemudian yang berikutnya ada kalimat wastakbaro. Aba wastakbaro. Aba itu menolak, ya. Wastakbaro, dan ia sombong, gitu, ya. Jadi istakbaro ini berasal kalimat kabaro, ya, artinya besar. Nah, istakbaro yang diartikan tadi sombong, gitu. Nah, apa pengertian sombong itu? Secara umum bahwa pengertian istakbaro, sombong itu adalah merasa diri paling, ya, paling besar, paling pintar, ya, paling mulia, paling ganteng, dan lain sebagainya. Itu istakbar, ya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sombong ini dijelaskan dengan sabda Rasulullah SAW, al-kibru batrul haqqi wa gomtunas, ya, bahwa sombong itu adalah batrul haq, artinya menolak kebenaran, wa gomtun nasi, dan meremehkan orang lain, gitu, ya. Nah, inilah kategori sombong menurut hadis Rasulullah SAW. Pertama,
ya, sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, gitu ya. Atau juga menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti di sini iblis ketika diperintahkan untuk sujud, istakbar, dia sombong. Artinya dia menolak terhadap perintah. Gitu. Dan juga menolak terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sombong, ya. Dan yang kedua, sombong wa ghamtun nas, artinya meremehkan orang lain, merasa diri paling, ya, orang lain rendah. Ya. Itulah kalimat istakbar. Baik pemirsa DM Ikhwatul Iman rahimakumullah, itulah diantaranya beberapa kalimat yang perlu kita jelaskan sebelum kita membahas secara umum dari kandungan ayat ini, ya. Nah, pemirsa DM TV Ikhwatul Iman rahimakumullah, kita akan jelaskan secara umum dari kandungan ayat ini, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedudukan Adam sebagai khalifah di bumi, ya, dan juga Allah telah memuliakan Adam dengan diberikannya keluasan ilmu. Nah, sehingga Adam ini diberikan kepercayaan untuk menjadi khalifatu fil ard, artinya khalifah di bumi. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam itu. Wa idh qulna, dan ketika kami berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li adama, kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, ia menolak, wastakbaro, dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar, ya. Jadi inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, ya, untuk sujud kepada Adam, ya. Nah, tentu perintah sujud di sini bukan sujud seperti sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, ya. Nah, para mufassir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sujud di sini adalah bersujud yang merupakan penghormatan dan memuliakan Adam alaihissalam, ya, dengan segala kelebihannya, gitu. Nah, kenapa diartikan demikian? Karena memang dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa memang tidak boleh, ya, sujud seorang makhluk kepada makhluk yang lain, seperti halnya sujud ketika kita melaksanakan sholat, itu tidak boleh. Dan itu memang kebiasaan umat-umat dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, dimana ketika mereka sujud, ya, atau hormat kepada seseorang, mereka pun melakukannya seperti kita sujud dalam sholat. Nah, setelah Rasulullah SAW diutus, maka hal itu dihapus, begitu ya, dihapus. Nah, diantaranya ada seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, ketika dia berkunjung ke Syam, ya, mereka melihat orang-orang Syam itu mereka bersujud kepada rahib-rahib atau pendeta-pendeta mereka, bersujud seperti sujud ketika melaksanakan sholat. Maka Mu'ad menjelaskan atau mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling berhak untuk disujudi, begitu ya. Maka Rasul bersabda, kalau seandainya manusia itu dibolehkan untuk sujud kepada manusia, maka niscaya aku perintahkan kepada perempuan-perempuan, pada istri-istri, untuk sujud kepada suami mereka, li'admi haqqiha, ya, karena begitu besarnya hak suami atas istri, gitu ya. Nah, namun karena memang tidak boleh sujud seorang manusia kepada manusia,
maka tidak boleh perempuan sujud kepada suaminya. Nah, sujud dalam arti di sana adalah seorang istri harus taat kepada suami. Nah, demikian pula yang dimaksud dengan perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam di sini adalah dalam arti malaikat disuruh untuk menghormati dan memuliakan Adam. Begitu ya. Nah, fasajadu, lalu malaikat pun semuanya sujud. Artinya menghormati, memuliakan Adam dengan segala kelebihannya. Illa iblis, kecuali iblis, ya. Aba wastakbaro, artinya iblis menolak, ya, menolak, tidak mau untuk sujud kepada Adam, wastakbaro, dan sombong. Nah, hal ini yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain, di antara dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 50. Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, artinya wa idz qulna lil malaikati, ketika kami berfirman kepada malaikat-malaikat, usjudu, sujudlah kalian, li adama, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka pun sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Karena minal jin, iblis itu adalah dari golongan jin. Papasako an amri rabbihi, kemudian ia pun durhaka terhadap perintah Tuhannya. Nah, ini jadi dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ini bahwa iblis ini termasuk golongan jin, ya, golongan jin yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menjadi dasar iblis itu menolak dan sombong? Nah, dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 12, di mana kesombongan atau alasan iblis ini Allah abadikan, ya, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Ini yang menjadi alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya. Ana khairum minhu, kata iblis, bahwa aku ini adalah makhluk yang lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakanku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah menciptakannya dari tanah. Ya, jadi iblis menyangka bahwa api itu jauh lebih mulia tinimbang tanah. Ya. Inilah yang menjadi alasan iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sujud kepada Adam, ya. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini termasuk orang yang ingkar, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa DMTV Ikhwatul Iman rahimakumullah. Nah, kemudian yang berikutnya, dengan ayat ini pun menjelaskan bahwa sifat jelek yang pertama kali muncul itu adalah sifat sombong. Ya, sifat sombong yang dimunculkan oleh iblis tadi. Nah, dijelaskan lagi bahwa sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Artinya menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia. Nah, seperti ini ya sifat iblis. Pertama, sombong itu adalah batrul haqq, menolak kebenaran, menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menolak perintah Allah. Ya, itulah sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, artinya meremehkan manusia. Dengan demikian, sifat sombong ini ada dua macam. Pertama, ada sombong kepada Allah. Yang kedua, sombong kepada manusia. Nah, sombong kepada Allah artinya mereka orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah, orang yang menolak semua kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sombong. Nah, di antaranya
puncak kesombongan seseorang itu ketika dia tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ketika seseorang tidak mau ruku, tidak mau sujud, maka itulah puncak kesombongan manusia. Sebagaimana tidak mau sujudnya iblis kepada Adam, ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada sombong kepada manusia. Wa ghamtun nas, artinya meremehkan manusia, menganggap diri orang yang memiliki kelebihan, orang lain rendah, ya. Aku yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling terhormat, dan dia meremehkan orang lain. Ya, itulah dua macam sifat sombong. Satu sombong kepada Allah, dan yang kedua sombong kepada manusia. Nah, pemirsa DMTV waktu iman rahimakumullah, apa yang menyebabkan manusia menjadi sombong? Dan yang kedua, apa bahaya sifat sombong? Kemudian bagaimanakah cara menghindarinya? Baik, kita nantikan setelah yang satu ini. Ya, dan juga alhamdulillah Pak Ustadz, ini ada yang mau mencoba sepertinya untuk membacakan dan juga menerjemahkan, ya. Tidak masalah, gampang sahabat DM. Anda cukup silakan menghubungi kami ya di 0821 2020 4245. Nanti kami akan menghubungi Anda semuanya. Sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Haja Syarif ya? Dengan Ibu Wiwit. Ibu Wiwit. Oh iya. Ibu Wiwit, Ustaz. Ibu Wiwit. Ya, silakan Ibu. Gimana kabarnya nih di malam ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan semangat terus. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Wa is, dan ketika Bu ya. Dan ketika qulna, kami berfirman, ya, lil malaikati, kepada para malaikat Bu. Kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kamu, ya, li Adama, kepada Adam, ya. Fasajadu, maaf Ustaz, nggak kelihatan tulisannya Ustaz. Lalu mereka sujud Bu. Ya. Illa kecuali iblis, ya. Aba wastakbara, aba ia enggan, ya. Wastakbara, dan ia sombong. Wastakbara, dia sombong, ya. Wakana, dan dia termasuk minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Iya.
Iya, sudah Ibu ya. Alhamdulillah. Bagus Ibu Wid ya. Alhamdulillah. Makasih. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Wid ya, lancar ya, 100 Ibu Wid ya. 100 ya. Baik, di belakang Ibu Wid melalui video call-nya sepertinya kita akan coba hubungi kembali. Sudah daftar ya. Ini ada Marlia di 082120204245. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Ibu Marlia. Ibu Hajah Marlia kembar. Kembar betul. Ya. Juga untuk sahabat DM ya sudah terhubung ya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bu Hajah. Badai yang terjemahan ayat 24. Mangga. Ngawitan. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Wa idwa dan tatkala kulna kami beriman, Kami berfirman baca. Kami berfirman. Kulna kami beriman kan? Ya, kami berfirman ya. Ya, kami beriman. Berfirman. Dia malaikati link kepada para malaikati, Ya. para malaikat. Sujudlah li Adama, li kepada Adam. Ya. Fasajadu, maka mereka bersujud. Ya. Hingga kepada iblis. Aba, ia enggan. Wastakbaro, dan menyombongkan diri. Wakana dan kana ia adalah mina dari al-kafirina, golongan orang-orang yang kafir. Iya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Itu Ustaz. Alhamdulillah. 100 baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajah Marlia ya di Kembar. Betul. Beliau pendengar setia dari dulu itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ya. Mudah-mudahan istiqomah juga Ya, untuk terus alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ya, dan selanjutnya kita akan coba hubungi kembali melalui video call-nya di 082120204244. Syarif dari kawasan Dengki. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terhubung lancar. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badai nyobi Pak Ustaz, salam besarip. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi yang dilaknat. Wa'id, dan tatkala kulna kami berfirman lil malaikati kepada para malaikat, isjudu, sujudlah li Adama kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa kecuali iblis aba, ia enggan, wastakbaro, dan ia menyombongkan diri, wakana, dan ia adalah termasuk al-kafirin, golongan orang-orang yang kafir. Iya. Alhamdulillah. 100 bacanya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haja Sarip ya di Dengki. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Haja Syarif ya, juga Ibu Wiwin, terima kasih juga Ibu Haja Marliah ya yang dari kawasan Kembar telah bergabung juga di malam hari ini. Untuk yang lainnya silakan Anda dapat bergabung kembali di 0821204245. Terima kasih juga Anda yang menonton malam ini di Facebook DM Streaming, Ibu Lilis ya dari kawasan Kiara Condong. Sehat selalu juga, jangan lupa untuk selalu bahagia ini ya, luar biasa. Terima kasih. Ibu Budi Astuti dari kawasan Buah Batu, terima kasih. Ibu Ai Fatimah dari Cibaduyut, kemudian juga Pak Muhsin dari kawasan Jatayu, terima kasih juga hadir. Dari kawasan Parmindo ada Ibu Siti Hendayati, ya, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Juga ini ada Pak Haji Lamito, terima kasih tetangga kita ya dari kawasan Kebun Kopi. Juga dari Citerup ada Ibu Eli Erlina, terima kasih juga yang hadir di malam hari ini. Silakan Anda yang mempunyai pertanyaan, baik pertanyaannya itu di seputar tema ataupun juga di luar tema, dapat Anda kirimkan langsung melalui pesan teks di WhatsApp-nya 082120204245 ataupun juga melalui telepon video call di nomor yang sama. Dan untuk Anda yang menonton di Facebook TV DM Streaming, pertanyaannya dapat langsung Anda sampaikan melalui kolom komentar. Baik Pak Ustadz, ini ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp-nya, kita bahas nih. Ada nih Istiqomah dari kawasan Ranca Ekek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan Nabi Adam itu tidak berbuat dosa, nah, apakah akan terjadi kehidupan di dunia ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Baik pemirsa DMTV Khotul Iman rahimakumullah ya. Jadi itu merupakan hikmah ya yang Allah kehendaki bahwa ketika Nabiullah Adam alaihi salam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, nah sehingga Nabi Adam pun diturunkan ke dunia gitu. Nah, kalau kita melihat tafsir bahwa proses Nabi Adam diturunkan ke dunia itu, ya, nah itu bukan sebagai hukuman, bukan, tapi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ada hikmah yang lebih besar lagi, di antaranya adanya kehidupan di alamnya ini, ya. Nah, nanti akan dijelaskan pada berikutnya. Jadi nyambung ya, nyambung dari ayat pertama, proses Allah menciptakan di bumi sebagai khalifah, menciptakan Adam sebagai khalifah. Nah, kemudian Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam beberapa ilmu ya. Kemudian juga perintah Allah kepada malaikat untuk sujud pada Adam. Nah, nanti ya dijelaskan pada ayat berikutnya. Nah, bagaimana penjelasan proses Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia ini? Apakah itu merupakan sebuah hukuman ya, sebagaimana sangkaan orang-orang Nasrani begitu ya? Nanti kita akan jelaskan. Ya, melalui WhatsApp kembali di 082120204245 kembali dapat Anda pergunakan. Ini ada Ibu Salsa nih, Pak Ustadz. Katanya ada yang mengatakan Pak Ustadz, kalau Nabi Adam itu memakan buah kholdi ini, apakah itu dalilnya, keterangannya jelas atau hanya cerita belaka Pak Ustadz? Nah, itu dijelaskan ya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berikutnya, yakni ayat 35 ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah itu jelaskan wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, ada yang menjelaskan bahwa pohon itu disebut dengan pohon huldi. Gitu ya. Nah, kenapa dikatakan pohon huldi? Itu bukan dongeng ya, tapi penjelasan di Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa itu sebagai isyarat bahwa tipu daya setan ketika Nabi Adam memakan pohon itu dijamin abadi selama di surga, begitu ya, dan seterusnya nanti. Nah, sekali lagi insya Allah itu akan dijelaskan pada berikutnya nanti
Ya. Ya, jadi harus menyimak lagi ya nanti di pekan depan. Nah, jangan dilupakan. Kita akan menyelesaikan dulu Kang Layana ya penjelasan dari kandungan ayat ini. Ya. Ada 3 poin bahasan tadi. Jadi kita mengambil hikmah dari ayat ini ya, mengambil hikmah pelajaran dari sifat iblis yang memiliki sifat sombong. Gitu ya. Nah, sehingga sifat sombong inilah yang terkadang muncul dalam diri manusia, termasuk mungkin dalam diri kita, gitu ya. Jadi sifat sombong ini merupakan sifat yang pertama muncul, ya, dosa iblis, gitu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan? Tadi jelaskan ya, apa yang menyebabkan iblis itu sombong. Nah, sekarang apa yang menyebabkan manusia memiliki sifat sombong? Ada banyak faktor. Yang pertama faktor mungkin karena ilmu. Seseorang itu akan sombong ketika dia merasa pintar, ya, termasuk ketika dia memiliki harta berlimpah, ya, seperti Qarun. Ketika Qarun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta berlimpah, dia mengatakan hadza ala ilmin indi, bahwa ini semua aku dapatkan dari hasil kepintaranku, kerja kerasku. Dan dia sombong, meremehkan orang yang lainnya, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga mungkin faktor karena jabatan. Seseorang akan bersikap sombong ya ketika dia memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak faktor seseorang menjadi memiliki sifat sombong. Nah, kemudian yang kedua, apa bahaya sifat sombong itu? Nah, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardal. Ini yang pertama ya. Bahaya sombong itu kata Rasulullah tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang ada dalam hatinya misqala habbatin min khardal, ya, orang yang memiliki sifat sombong, kalaupun sifat sombong itu sebesar biji sawi, ya. Jadi biji sawi ini merupakan simbol, ya, isyarat. Jadi satu benda yang sangat kecil. Ada yang mengatakan bahwa zar itu atom, partikel terkecil yang tidak bisa lagi, yang tidak bisa dibagi-bagi, gitu. Artinya bahwa ketika seseorang memiliki sifat sombong sekecil apapun dalam hatinya, maka cukuplah sifat sombong itu menjadi penghalang, ya, baginya dari masuk surga. Nauzubillah. Ya. Jadi pemirsa DMTV Hotel Iman rahimakumullah, inilah yang pertama, bahaya sifat sombong itu akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, Rasul bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalazar, ya, min pisuril rijal yaghshahumuzul min kulli makanin payusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqauna min usari ahli nar, ya, tinatal khiyal, tinatal khabal. Nah, artinya bahwa pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya bulas, ya, api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diberikan minuman dengan air nanah, ya, air nanah penduduk neraka, yaitu tinatul khabal atau lumpur kebinasaan, ya, min usari ahli nar tinatal khabal, itu disebutnya. Jadi ini bahayanya, bahwa bagi mereka orang-orang yang sombong oleh Allah nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, ya, sebesar piswaril
amsaladzar, seperti semut. Ya. Semut dalam bentuk manusia. Ya. Ini saking hinanya mereka orang-orang yang sombong gitu. Kemudian mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam. Nah, dalam neraka jahanam itu ada penjara yang bernama bulas. Ya. Kemudian api neraka mengelilingi mereka dan mereka pun akan diberikan minuman dari nanah. Ya, penghuni neraka. Nauzubillah. Ya. Itulah bahaya dari sifat sombong. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa orang-orang yang sombong itu jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha la yuhibbu innallaha la yuhibbu, bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Ya. Kemudian juga akan dibenci, akan dijauhi oleh manusia. Nah, itulah bahaya sifat sombong. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kiat-kiat supaya kita terhindar dari sifat sombong itu. Nah, yang pertama, jadi ketika muncul dalam hati kita sifat sombong, ya, maka segera istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari godaan syaitan itu. Kenapa? Karena ya sifat sombong itu merupakan bisikan dari godaan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam hati manusia. Ya. Sekali lagi, ketika muncul dalam hati sifat sombong, ya, maka segera kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari godaan syaitan itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, maaf, yang kedua ya, bukan yang ketiga. Yang kedua, kiat kita menghindari sifat sombong itu, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah dalam segalanya. Ya. Kita ini makhluk yang lemah kalau tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang miskin kalau tanpa kekayaan dari Allah. Ya. Kita ini makhluk yang bodoh kalau tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk yang hina kalau tanpa kemuliaan dari Allah. Ini jadi yang kedua. Jadi kita harus menyadari hal itu. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mendapatkan anugerah, ketika kita punya kelebihan, yakini bahwa kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah. Ya. Kita punya kekayaan yang banyak, yakini ya, itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dari hasil usaha kita, bukan dari hasil usaha kita, bukan karena kepintaran kita, bukan. Ya. Karena kalaupun kita pintar, kalaupun kita kerja keras, banting tulang, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Ya. Tatkala kita memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, yakin itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah diantaranya kiat-kiat supaya kita terhindar dari sifat sombong. Ya. Pemirsa DMTV Fatul Iman rahimakumullah, itulah bahasan kita pada malam ini, surah Al-Baqarah ayat 34 yang berkaitan dengan kisah, ya, kisah malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat dan memuliakan Adam, ya, alaihissalam, karena dengan berbagai kelebihannya. Kemudian iblis semua malaikat sujud, hanya iblis yang waktu itu tidak ikut sujud kepada Nabi Adam dikarenakan iblis memiliki sifat sombong, gitu ya. Demikian
Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat sombong ini, dan sebaliknya yang ada dalam diri kita adalah sifat tawadhu, artinya merasa rendah hati baik di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, sehingga Allah pun akan mengangkat derajat diri kita. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada yang menonton melalui TV DM streaming ataupun juga yang menyimak melalui radio DM, kita telah sama-sama menyimak ya dengan jelas dan juga dengan tegas tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-34. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Anda yang bergabung ya di malam hari ini melalui video call-nya, terima kasih, melalui teleponnya juga ada Ibu Wiwit, terima kasih ya, Ibu Marliah juga terima kasih, Ibu Syarif terima kasih juga ya, semua sahabat DM, juga Ibu Neneng Suhaina terima kasih dari kawasan Sukabumi yang menyimak juga di malam hari ini, Ibu Eri dan juga sahabat DM yang lainnya. Selamat malam ya sahabat DM, selamat beristirahat. Akhirnya saya Yana Mutakin dari studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali di program dan di waktu yang sama di Tafsir Al-Quran, tentunya setiap malam Rabu pukul 20.00 dan sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Besok jangan lupa di program Diaris DM pagi hari pukul 5.45 sampai 6.45. Saya Yana Mutakin insya Allah akan hadir kembali menyapa Anda semuanya bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di Gedung Dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farunta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakatul Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. Cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya
akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutaqin. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Gede-gede banget, bro, dan tentunya enak banget. Wajib datang sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi.